Sahabat Hikmah, tidak hanya Abah Dudung saja yang di usia senja masih bekerja banting tulang untuk mengejar rezeki. Kakek Asyari yang berusia 75 tahun ini setiap hari juga masih berjalan kaki memikul dagangannya dari kampung ke kampung. Selama lebih dari 10 tahun, kakek asal kampung Salamanjah, Desa Batu Nunggal, Kabupaten Sukabumi ini mencari nafkah dengan menjajakan dagangan buntil buatannya sendiri. Pagi-pagi seusai sholat subuh, kakek sudah memikul dagangannya. Sebab nggak ada kerja yang lain. Tenaga Abah udah tua, kalau kepada kerjaan yang berat seperti ke bangunan, ke proyek nggak mampu. Nggak ada lagi, cuma jalan satu-satunya menjalankan itu putih sama si Nini. Buntil buatannya dijual kakek Asyari Rp2.000 per bungkus. Buntilnya sendiri terdiri dari 3 macam. Mana Pak, ya ke? Atur nuhun Pak, nabi hartosna, simak sangat barokah. Yaitu buntil daun talas, daun pepaya, dan daun singkong. Sekali berjualan, kakek biasanya membawa hingga 60 ikat buntil. Dalam sehari, penghasilan bersih yang diperoleh kakek berkisar Rp30.000. Ya dicukup-cukupin aja, sebagian lagi sedapat secukupan segitu. Ada kalanya dagangan kakek Asyari tidak laku dan banyak tersisa. Meski sudah berkeliling kampung seharian, tidak banyak yang berminat membeli buntilnya. Kalau sudah begini, kakek tidak hanya sedih lantaran pulang dengan tangan hampa, namun juga memikirkan dagangannya yang mudah basi. Pernah, iya, pulang utuh. Oh itu basi, sebab itu mengandung santan, kalau nggak habis 1 hari harus dihangetin. Udah gitu basi, iya kalau nggak laku. Sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga, hanya kakek Asyari yang mencari nafkah untuk keluarganya. Dari berjualan buntil inilah pundi-pundi rupiah mengalir untuk sekedar bertahan hidup. Ayo. 3.000-an, jeung luput 5.000. 5.000-an? Iya. Mohon, Pade. 5.000, mana? Ajib ya tuh. Meledak. 5.000 tuh. Itu biasa. Ya. Ya, hatur nuhun. Tadi. Ya, Ibu Ade. Aduh, nuhun. Pernah nggak makan sehari sampai pagi 2 kali lah nggak makan. Iya sama sekeluarga, cuma minum aja. Oleh karena itu, kakek selalu mensyukuri setiap ikat buntil yang berhasil ia jual. Dengan modal sebesar Rp60.000, kakek Asyari membeli sayuran di kebun milik tetangganya. Ia memetik daun talas dan daun singkong. Selain kedua sayur tadi, kakek juga membutuhkan bahan lainnya berupa kelapa dan bumbu-bumbu. Ada beberapa bahan yang cukup sulit diperoleh kakek di kampungnya. Ada, seperti untuk talinya dari pohon langkuas. Itu yang ke-1 daun talas. Sebabnya jarang di sini ada yang nanam. Saat orang lain masih terlelap dalam tidurnya, sebelum subuh, kakek Asyari sudah sibuk mengolah dagangannya. Dimulai dengan mencuci daun talas dan daun singkong sebagai pembungkus buntil nantinya. Setelah itu, kakek mulai menyiapkan teri dan memarut kelapa sebagai isian buntil. Alhamdulillah, masih ada sisa parutan kelapa yang lain. Kakek pun segera membuat bumbunya, bawang merah, bawang putih, merica, dan garam. Kemudian dihaluskan atau diulek. Selanjutnya dicampur dengan teri serta parutan kelapa dan diaduk-aduk agar tercampur rata. Langkah berikutnya, letakkan isian buntil tadi ke atas daun lalu dibungkus dan diikat. Kemudian dikukus hingga matang. Setelah buntil matang dikukus, buntil itu dimasukkan ke dalam santan untuk direbus sampai santannya meresap dan mendidih. Yang sulit apabila daunnya tidak merata, itu besar kecilnya. Ada yang kecil, pas dibungkus, itu bisa sulit juga, harus rata aja. Kakek Asyari tidak hanya menggantungkan nafkahnya dari berjualan buntil saja. Untuk menambah penghasilannya, kakek juga membuat sapu merang. Biasanya ada yang mengantar bahan merangnya ke rumah. Sedangkan untuk gagang sapunya, kakek menebang bambu di pohon. Kakek mulai membuat sapu merang dengan membelah serta memotong bambu terlebih dulu. Kemudian diseset seukuran gagang sapu.
Langkah berikutnya, kakek memilah-milah merangnya, dipisah dari tangkainya. Setelah itu, merang digabung dalam satu ikatan, lalu digosok-gosok. Merang kemudian diikat, tinggal dimasukkan ke dalam ikatan merang. Terakhir, kakek melebarkan merangnya dengan membagi menjadi beberapa sekat. Setiap sekat masing-masing diikat untuk pembatas. Maka sapu merang pun selesai dibuat. Ada. Itu ada yang gagal. Dari risikonya ada yang gagal. Tak jarang ada tetangga atau pelanggan sayur buntil yang juga memesan sapu kepada kakek. Sapu merang buatan kakek memang terkenal kuat dan awet. Assalamualaikum, Bu. Puntennya abdi bade tiga ya, biasa tuh sapu Berapa, Bah? aya opat. Ya sadayana we, Bah. Ya, dua belah. Itunya satu pare lumayan. Hatur nuhun, Bu. Mangga. Alhamdulillah suka ada yang beli. Suka ada mesin juga. Usai berjualan buntil dan sapu merang, kakek Asyari lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah merawat sang istri. Sakit yang diderita membuat istrinya tidak sanggup membantu mencari nafkah. Ya, ngatur waktu. Kan si Umi sakit. Juga keadaannya cari lagi bahan untuk dijual besok. Kalau tidak laku hari ini, Umi itu sakit badannya aja. Dengkul, lutut gitu. Yang pokoknya lututnya sakitnya Umi itu. Iya, nggak kuat berdiri. Rumah sederhana yang mereka diami ini adalah rumah kontrakan. Hidup mereka sekeluarga berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Pernah suatu ketika kakek menunggak sewa kontrakan, sehingga diusir oleh pemilik rumah. Semua barang miliknya disita, termasuk ranjang pikulannya yang terbuat dari bambu. Kumaha ayeuna tos genep bulan tan can bayar wae kontrakan teh. Punten Bu Haji, saya sampai teman hatoskeun karena eta kontrakan, namun abdi teh artos saya nama nu pai di usaha. Pokoknya ku abdi di pasihan sehari deui. Bami bapak teh tiasa naur sehari deui ieu. Bapak entos mangkat di dieu. Kapayun nama insyaallah Bu abdi tiasa dibayar. Sambutan Bu Haji. Ya. Kesulitannya mengenai ekonomi aja. Sebabnya rumah nyewa, listrik bayar, anak-anak belum kerja, masih modalin sekolah, ada 3 anak bapak, tanggungan bapak semua. Oh iya, sebab bapak lambat bayar rumah, uang kontraknya. Dari 3 bulan sampai 6 bulan, masih nunggak, terpaksa diusir siapa yang punya rumah. Ya, bapak keluar sama si Umi cari tempat lain. Itu. Hidupnya yang serba kekurangan tidak membuat kakek menjauh dari Sang Pencipta. Justru semakin mendekatkan kakek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di tengah kondisinya yang masih kekurangan, kakek tidak segan-segan untuk berbagi. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan aja Allah mengabulkan si Umi cepat sembuh. Bapak juga sehat sekeluarga, juga dapat punya rumah sendiri. Sahabat hikmah, ujian yang datang terkadang harus disikapi dengan sabar. Karena disitulah letak pahala yang akan didapat. Sesungguhnya, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhoan dari Allah. Dan barang siapa yang membencinya, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.